oleh Allah jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan kita. Mudah-mudahan juga kita diberikan kecukupan rezeki setiap kebutuhan kita. Kita diberikan ampunan setiap dosa-dosa kita. Dan diberikan surga saat kita kembali nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan atau mengantarkan kita menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang penuh dengan ridhonya, dan mudah-mudahan kita semuanya di akhir kehidupan kita tetap menjadi umat Rasulullah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sikap mukmin terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat ini sedang banyak diperingati Maulid Nabi. Baik, yang pertama, siapa Nabi Muhammad itu? Dalam Al-Quran, siapa Nabi Muhammad? Dan yang kedua, sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Kita awali dengan ayat yang surat ketiga ayat 144. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ya Ustaz, siap Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Baik. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Hanya seorang rasul. Di ayat yang lain, Muhammad itu manusia biasa. Rasul itu apa cirinya? Dia manusia biasa, tapi Allah memberikan Al-Quran, memberikan wahyu. Nah, itu cirinya. Jadi manusia biasa, ya makan, ya minum, ya. Kemudian ya tidur, sama dengan kita. Ya nikah, sama dengan kita. Manusia biasa. Nah, kalau dia manusia biasa, ada manusia yang sebelumnya itu Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang betul-betul taatnya kepada Allah sampai umatnya mengkultuskan menjadi derajat nabi. Ya, derajat Tuhan. Nah, jadi sampai umatnya mengkultuskan dia sebagai Tuhan. Nah, Rasulullah itu manusia biasa. Orang melihat Rasulullah, ya pernah Rasulullah itu berselisih dengan istrinya.
Rasulullah pernah kelaparan. Sehingga kita melihat betul bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Qad khalat min qabli rusul, dan Rasul itu sebelumnya juga ada Rasul-Rasul yang lain. Sehingga kita tidak perlu istilahnya, oh Nabi ini adalah seorang yang hebat, hanya Rasulullah saja yang ada yang kuat dan lain sebagainya. Tidak. Tapi sebelumnya sudah ada para Nabi. Sehingga sunnatullah itu berjalan apa adanya. Ya. Apa imma ta'au kutilang qolatum ala aqabikum. Apakah jikalau engkau meninggal dunia, engkau berbalik. Jadi yang namanya manusia, ya ada meninggal, ada hidup, ada begitu. Jadi sunnatullahnya manusia meninggal. Karena setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Nah, Rasulullah juga begitu. Nah, dengan meninggalnya Rasulullah, dengan kita tidak melihat Rasulullah secara nyata, apakah kita tidak berislam? Apakah kita kemudian sesudah Rasulullah meninggal, para sahabat, kemudian mereka murtad? Karena ada para sahabat itu setelah dikabari Rasulullah meninggal, kayak Umar bin Khattab itu, dikabari Rasulullah meninggal, dia marah, menghunus pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, maka berhadapan dengan saya. Maka para sahabat tidak ada yang berani. Kecuali Abu Bakar membacakan ayat ini. Nah, setelah itu, karena dia imannya kepada Al-Quran dan Rasulullah luar biasa, maka dia dengan itu kemudian pedangnya dijatuhkan. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a. Barang siapa yang berbalik atau menjadi murtad atau menjadi jahiliyah lagi, maka fala wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a. Maka tidak memberikan bahaya sedikit pun kepada Allah. Ya, tidak memberikan bahaya sedikit pun terhadap Allah. Maka apa gunanya kalau kita berbalik? Kita Muslim dan kita tidak Muslim, Allah tetap menjadi Tuhan. Ya, tetap tidak ada status Allah tidak berkurang. Derajat Allah tidak berkurang. Tidak berkurang karena kita tidak bertambah karena kita Muslim, dan tidak berkurang karena kita tidak Muslim. Tidak, sama saja. Allah tetap Tuhan. Wa sayajzillahu syakirin, dan akan membalas Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi intinya yang pertama, Muhammad itu adalah seorang Rasul. Muhammad itu adalah manusia biasa yang diberikan wahyu. Dia makan, dia minum, dia tidur, dan dia bekerja sama. Dia juga meninggal dunia. Maka kita yakini bahwa Muhammad itu adalah seorang Rasul. Derajatnya tidak boleh dinaikkan menjadi seorang Tuhan. Sebagaimana Isa dinaikkan derajatnya oleh pengikutnya sebagai Tuhan. Nah, lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ke-25 ayat 56. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Monggo diartikan. Buati. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, wama arsalnaka, Rasul utusan dari Allah,
Dan kata Allah, wa ma arsalnaka. Dan tidak saya utus engkau Muhammad illa mubasyiron, kecuali hanya memberikan kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa saja yang melaksanakan ketentuan Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, nah, maka Allah akan memberikan kabar gembira dengan surganya. Wa nadhiron, dan juga memberikan peringatan. Dan barang siapa yang melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan lewat nabinya dengan neraka. Maka Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan siapa yang berbuat baik akan mendapatkan surga, siapa yang berbuat jelek, maksiat, akan mendapatkan neraka. Dan di ayat lain, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Nah, ayat selanjutnya di ayat surat ke-48, ayat 8 ini ada tambahannya, syahidan, menjadi saksi, ya. Syahidan, menjadi saksi, wa mubasyiran wa nadhiran. Jadi nanti di akhirat itu meskipun Rasulullah sekarang kita sudah meninggal dunia, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi, menjadikan Rasulullah sebagai saksi. Rasulullah akan ditanya, apakah engkau tidak menyampaikan? Ya, tentunya sudah disampaikan semua. Al-Quran sudah lengkap, ya. Al-Quran sudah lengkap dan tidak ada yang ketinggalan. Nah, di dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan contoh berbagai macam. Tinggal kita saja, apakah kita mempelajari Al-Quran, meneliti Al-Quran atau tidak. Surat ke-25 ayat ke-56 juga sama. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Jadi tugas Rasulullah itu adalah memberikan peringatan. Ada 3. 1, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, dan juga menjadi saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya, menegaskan perintahnya kepada Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jadi ditegaskan hanya sebagai saksi untuk dan juga sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Jadi apapun Rasulullah itu hanya sebagai saksi, nggak bisa kemudian Rasulullah semaunya sendiri, itu nggak bisa. Ya, pasti karena wahyu itulah maka Rasulullah selalu menjalankan itu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Rasulullah SAW juga diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhiran. Nah, tanggapan manusia kata Allah, walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau memahami. La ya'lamuna. Mereka tidak memahami. Ya'lamuna itu dari fi'il mudhari' ya'lamu. Ya. Kemudian ada wawu dan nunnya itu menunjukkan jamak. Menunjukkan jamak banyak. Nah, mudhari' itu berfungsi akan datang, sekarang dan akan datang. Ternyata manusia saat ini tidak mau mengilmuinya. Ya,
kebanyakan manusia saat ini, mulai saat ini dan yang akan datang, tidak mau memahami siapa Nabi itu. Nah, itu kebanyakan manusia. Ya. Sehingga setiap kali ada sesuatu yang tidak cocok atau sesuatu yang kurang benar, lah mestinya mereka sudah memahami, oh ini dari Nabi, ini tidak dari Nabi. Sudah tahu mestinya. Kalau mereka mau memahami. Walakinna aksarun nas la ya'lamun. Akan tetapi manusia kebanyakan mulai saat ini dan yang akan datang tidak mau mengilmuinya. Tidak mau memahaminya. Nah, itu tanggapan manusia kepada Rasulullah. Rasulullah seorang Rasul. Rasulullah seorang yang diberikan fungsi sebagai syahidan, yang diberikan fungsi sebagai mubasyiron, sebagai nadhiron. Nah, kemudian tentang tiga ini ternyata kebanyakan manusia tidak mau mengilmuinya, tidak mau memahami. Selanjutnya, fungsi Rasulullah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Monggo, bisa diartikan. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga bisa dipastikan, ya siapa saja yang mengikuti Rasulullah, taat pada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka dia pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Hidupnya penuh dengan rahmat jika mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah yang menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak saya utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nah, ini menunjukkan bahwa para manusia supaya mendapatkan rahmat itu harus mengikuti Rasulullah. Kalau dia mengikuti semaunya sendiri, tidak mengikuti Rasulullah, maka rahmat itu tidak akan diberikan. Nah, ada syaratnya untuk mendapatkan rahmat, ialah mengikuti Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah diutus tidak lain sebagai pembawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya diartikan dulu Bu Wati. Halo. Nah, baik. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان, sungguh betul-betul ada, fi Rasulillahi, dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, percontohan yang baik. Jadi dalam kehidupan ini, karena Rasulullah itu khatamul anbiya dan Al-Quran itu adalah penutup dari kitab-kitab dahulu, penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu, maka tidak ada satupun yang terlewatkan. Ya. Dan contohnya ada pada Rasulullah. Kehidupan itu contohnya ada pada Rasulullah. Maka dalam surat ke-4, ayat ke-59, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah. Kenapa?
Allah sudah jelas. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Rasul pun juga sudah jelas kebenarannya. Tidak mungkin, tidak bisa kemudian diperselisihkan. Jadi perselisihan umat Islam itu seharusnya berhenti sesudah adanya Al-Quran, sesudah adanya Rasul. Sudah tidak ada perselisihan lagi. Karena Al-Quran itu memberhentikan perselisihan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberhentikan perselisihan. Sudah tidak ada lagi. Nah, makanya atiullah wa atiur Rasul. Yang menyebabkan perselisihan di situ adalah setelah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, di situ ada wa ulil amri. Dan kepada ulil amri, di situ tidak ada kalimat atiu, taatlah. Itu menunjukkan perselisihan itu ada pada ulil amri. Meskipun kita disuruh taat kepada ulil amri, tapi kemudian ada selanjutnya, fa in tanazatum fil amri, apabila engkau berselisih tentang sesuatu hal, kembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menyebabkan perselisihan itu adalah ulil amri. Pemilihan ulil amri itu menyebabkan kita selisih. Nah, karena patokannya kadang-kadang tidak pada Allah, patokannya kepada senang kepada orangnya. Padahal orangnya itu tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Siapapun yang kita pilih, tidak ada jaminan bahwa orang ini masuk surga. Tidak ada jaminan bahwa itu perselisihan. Kalau perselisihan itu kembalikan kepada Allah. Maka di dalam umat Islam mestinya sudah tidak ada lagi sesama muslim itu berselisih. Yang ada hanya beda pendapat. Nah, beda pendapat dan beda pendapatan. Ya. Jadi hanya beda pendapat. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya, nah sudah selesai. Maka kalau seumpama berbeda, lah itu hanya beda pendapat. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya, tidak ada kayak ulil amri itu, nggak ada dasar hukumnya, maka kembalikan kepada Allah. Maka taat kepada ulil amri itu dibatasi dengan selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jikalau kamu, ya saya ulang, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah yang terbaik, yang benar dan terbaik dalam berpendapat. Ya, jadi jikalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikan kepada Allah. Jika berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena itu adalah yang terbaik. Jadi di sini ada kalimat ahsan, terbaik, berarti ada yang baik, tapi belum tentu terbaik. Yang terbaik adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah percontohan hidup. Percontohan hidup. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Rasulullah sebagai orang yang membuktikan Al-Quran. Karena kalau kita tidak diutus Rasulnya, bagaimana kita tahu apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita tahu sholat? Bagaimana kita tahu zakat? Nah, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswatun. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Liman,
untuk siapa? Untuk manusia yang yarjullaha, berharap kepada Allah, dan yaumal akhir, berharap kepada hari akhir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah percontohan bagi siapa saja yang berharap rahmat Allah dan berharap di hari akhirnya baik. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita menginginkan kita di dunia mendapatkan rahmat Allah, kita menginginkan kita di akhirat juga mendapatkan kebaikan di akhir yang baik, dan kita harus banyak zikir kepada Allah, maka contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. Monggo Bu, diartikan. Ustaz, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muhammad itu bukan seorang bapak. Bapak itu ya kepada anaknya ya mungkin ya bisa saja pilih kasih. Bisa saja menjadikan anaknya sebagai orang yang mewarisinya, sebagai orang yang menjadi, kalau bapaknya jadi pemimpin, anaknya harus jadi pemimpin. Kalau bapaknya jadi direktur, anaknya harus jadi. Bisa saja kalau bisa begitu. Tapi Muhammad bukan begitu. Muhammad itu adalah seorang Rasul. Rasul itu menyampaikan apa yang ada dari yang menyuruhnya. Yang menyuruh siapa? Yang menyuruh Allah. Jadi Muhammad itu hidupnya penuh dengan wahyu. Tidak mungkin dia itu salah apa yang disampaikan. Dan itulah yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jikalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka akan saya potong tangannya. Itu menunjukkan bahwa Muhammad itu bukan hanya seorang bapak. Kalau seorang bapak, sebagaimana orang-orang yang lain, anaknya berbuat salah, dia berusaha untuk melindunginya. Bagaimana anaknya selamat. Dan itu adalah awal kehancuran daripada orang-orang terdahulu. Kaum-kaum terdahulu itu awal kehancurannya begitu. Jikalau berhubungan dengan keluarganya, jikalau berhubungan dengan kerabatnya, mereka betul-betul sekuat tenaga untuk membela. Meskipun itu salah. Nah, itu awal kehancuran. Nah, Rasulullah sudah memberikan sinyal itu adalah awal kehancuran. Nah, mudah-mudahan Indonesia kita tidak menjadi awal kehancuran kita. Nah, walakin Rasulullah wa khatamun nabiin. Tetapi Rasulullah itu hanya penutup para nabi. Penutup para nabi. Karena dia penutup para nabi, apapun yang disampaikan pasti tidak akan berselisih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu Maha mengetahuinya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, setelah kita tahu siapa Rasulullah, maka
kita akan melanjutkan bagaimana sikap kita. Kita lihat surat kedua ayat ke-104. Monggo diartikan dulu. Ya Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang percaya. Sering saya sampaikan ada wilayah iman, wilayah yakin. Ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau beriman itu tidak lepas. Selalu bergandengan dengan wa'amilus sholihat. Illalladzina amanu wa'amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau tidak ada amilus sholihat, pasti illalladzina amanu. Kemudian di dalam Al-Quran itu pasti ada kalimat yang menyebutkan bentuk amalnya. Kayak yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah bentuk amalnya. Ya. Nah, jadi tidak bisa lepas. Nah, kemudian ada wilayah yakin. Kalau sudah wilayah yakin itu sudah sulit untuk digoyang itu sulit. Kalau sudah wilayah yakin. Kayak orang yang masuk Islam dengan orang yang Islam dari lahir. Nah, orang yang Islam dari lahir itu digoyang masih bisa, masih mudah. Tapi kalau orang itu masuk Islam dari belajar, dari mempelajari, dari mengimani, maka dia yakin betul. Kalau sudah yakin betul, biasanya sulit untuk digoyang. Nah, itu. La taqulu ra'ina. Janganlah kamu mengatakan ra'ina. Kenapa? Ra'ina itu arti bahasa Indonesianya bagus. Tapi kalimat ra'ina ini adalah bisa dia punya ada kalimat ada ro, ain, dan nun. Ada ro, ain, dan nun. Itu punya arti dungu. Nah, tapi kalau ro'ina bagus. Maka kita, kata Allah, jangan kamu mengatakan ro'ina. Karena orang Yahudi, atau orang kafir itu menggunakan kalimat ro'ina, senang menggunakan ro'ina. Nah, padahal maksud dia itu bukan ro'ina dengarkan, taati, tapi maksud dia ro'ina itu menghina. Jadi awal kali jangan kita dengan lesan kita menghina Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Sehingga kita sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, awal kali jangan sampai lesan kita sampai keluar bahwa Rasulullah itu salah. Rasulullah tidak sesuai. Jangan sampai mengatakan begitu. Karena kata Allah, wa qulun durna wasma'u. Nah, Allah mengatakan katakanlah undurna wasma'u. Perhatikan dan dengarkan. Perhatikan dan dengarkan. Karena pasti benarnya, nggak mungkin salah. Ya, apa yang dikatakan Rasulullah pasti benarnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia kan juga ada banyak kalimat itu sama, tapi maksudnya lain. Kalimat itu sama, tapi maksudnya lain. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, apalagi kepada Rasulullah SAW. Walil kafirina, dan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang ingkar, tidak taat kepada Rasulnya, kata Allah, adzabun alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka adzabun alimun. Nah, di sini ada alimun. Nah,
Alimun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu وما يخطئون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, itu cirinya. Nah, ujung ayatnya, dengan hatinya itu, maka ada orang yang mengatakan beriman, tapi dia tidak beriman. Beriman, tapi dia tidak beriman. Ujungnya adalah Adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab yang alim disebabkan karena dustanya. Begitu juga ini. Kalimatnya yang muncul itu kalimat benar, tapi hatinya itu adalah bohong. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab kepada mereka. Adzabun alim. Meskipun dia mengaku seorang muslim, tapi kata Allah, tetap walil kafirina adzabun. Baik. Di dalam ayat yang lain, surat keempat, ayat 46. Di situ juga, wa yaquluna sami'na wa asayna. Nah, mereka mengatakan sami'na, tapi juga mengatakan wa'asain. Apa yang kami dengar, kami dengarkan. Tapi juga kami maksiat, kami tidak akan melaksanakan. Itu cirinya orang yang pendusta. Ya, pendusta itu kami dengarkan, tapi kita tidak melaksanakan. Ya, jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka bagi mereka, walil kafirina adzabun alim. Sikap kita terhadap Rasulullah selanjutnya, kita harus tegas. Ya, kita harus keras terhadap orang-orang yang kafir dan harus kasih sayang. Sebagaimana di surat 48 ayat 29. Monggo diartikan. Ya Ustaz. Surat 48 ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di bagian batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Ya, terima kasih. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersamanya? Orang-orang yang bersamanya itu adalah orang-orang yang pernah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, orang-orang yang mengatakan dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu adalah orang-orang yang bersamanya. Ya, orang-orang yang bersamanya. Jadi kalau kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sikapnya sudah ditata oleh Allah.
bagaimana sikap orang-orang yang sudah bersyahadat itu. Seharusnya bagaimana? Sikapnya adalah asyidda alal kufar. Tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas. Bukan dibalik, tegas terhadap orang muslim. Tidak. Tapi tegas terhadap orang kafir. Sampai lesannya berani mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Di surat Al-Kafirun, sampai lesan kita mampu mengatakan, hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah tunduk apapun yang kamu sembah, apapun yang kamu ikuti. Nah, itu begitu. Wala antum abiduna ma'abud. Sampai lakum dinukum waliyatin. Mampu mengatakan begitu. Nah, tegas, harus tegas di situ. Itu adalah sikap yang ditentukan oleh Allah kepada orang yang bersyahadat. Kalau kita mengaku sudah pernah bersyahadat, mestinya sikap kita begitu. Asidda wa'alal kurfar waruhama'u bainahum. Dan sifatnya adalah kasih sayang, saling tolong-menolong, saling peduli, dermawan kepada sesamanya. Ya, saling tolong-menolong kepada sesamanya. Bukan kemudian dibalik sikap kita terhadap orang kafir itu ruhama, sikap kita terhadap orang muslim itu asyidda lain. Ya, sehingga kita harus jelas ruhama'u bainahu. Sesama muslim, sesama orang yang pernah bersyahadat, tidak peduli apapun golongannya orang yang bersyahadat. Atau apapun partainya, apapun organisasinya. Kalau dia bersyahadat, ya itu asyidda alal kufar ruhama'u bainahu. Tarahum ruk'an sujadan. Nah, ini cirinya. Ciri orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang harus kita kasih sayangi. Lah, apa cirinya? Engkau melihat mereka sujud dan ruku. Jadi orang yang sholat itu cirinya. Kalau kita, orang ini muslim atau tidak? Kalau muslim atau tidak, selagi belum sholat, kita belum tahu. Kita belum tahu dia muslim atau tidak. Kita ketemu di jalan, muslim atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, pernah kita lihat, dia masuk masjid dan dia sholat, nah itu adalah pasti seorang muslim. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencari yang lainnya. Kalau kita juga mencari yang lainnya, mungkin karena mencari kekuasaan, maka kita tegas kepada orang yang tidak sesuai dengan penguasa. Ya, kita mencari uang, maka kita harus tegas terhadap orang yang tidak sesuai dengan direkturnya. Tapi ini adalah mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Sehingga kalau mencari ridha Allah, yang dicari adalah kebenaran. Baik, kita lanjutkan. Nah, apapun yang diucapkan, maka kita percayai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ke-53 An-Najm ayat 3. Monggo Bu Wati. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Ayat 4-nya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Dan
yang diucapkan itu tidak lain kecuali wahyu. Nah, kalau yang diucapkan Rasulullah itu wahyu. Makanya dasar hukum itu ada dua yang utama. Ya, dari Allah Al-Quran, dari Nabi namanya hadis. Nah, makanya dari dua ini kemudian diwariskan oleh Rasulullah. Barang siapa yang berpegang teguh pada dua ini, insya Allah akan selamat. Insya Allah dipastikan selamat. Jadi Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Insya Allah akan selamat. Nah, karena yang disampaikan Nabi itu in huwa illa wahyu yuha. Bukan dari nafsunya. Ya, bukan dari nafsunya. Tapi itu adalah wahyu dari Allah SWT. Maka kalau sudah begitu, maka kita berani bersyahadat. Nah, kalau sudah bersyahadat, yakin betul kepada Allah. Tidak hanya diimani, tapi kita harus yakini. Jadi keimanan kita, apapun perintah Allah yang dari Al-Quran, kita harus yakini. Apapun yang disampaikan pada Rasulullah, kita harus yakini. Ya, kalau kita sudah yakin dan mencari ridha Allah, insya Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan turun kepada kita. Nah, jadi mempercayai dan meyakini apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu. Nah, selanjutnya, apa yang harus sikap kita kepada Rasulullah? Maka sikap kita selanjutnya adalah mentaatinya. Mentaatinya. Sebagaimana surat 4 ayat 80. Monggo. Ya Ustaz. Surat 4 ayat 80. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti Muhammad. Muhammad adalah Rasulnya. Rasul Allah. Maka otomatis dia adalah mengikuti Allah. Karena yang disampaikan Muhammad bukan dari nafsunya. Tapi yang disampaikan Muhammad adalah wahyu dari Allah. Sehingga barang siapa yang taat kepadanya, berarti dia taat kepada Allah. Nah, ketaatan kita sampai sejauh mana? Ketaatan kita sampai sejauh mana? Ketaatan kita sampai kepada rasa cinta. Ya, rasa cinta. Kalau sudah cinta kita kepada Rasulullah, maka kita cinta betul terhadap amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka yuhibbukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita semua. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita semua, apapun yang kita minta, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Karena kita adalah orang yang dicintainya. Karena orang yang dicintai itu minta apapun pasti kita kasihkan. Kalau kita cinta kepada seseorang, seseorang itu minta kepada kita, pasti kita kasih. Bahkan kadang-kadang tidak minta pun. Kalau dia punya, dikasihkan. Dan Allah punya segala-galanya. Kita tidak minta pun kadang-kadang, pasti Allah ngasihkan. Karena kita mencintai Allah. Dan Allah cinta kepada kita. Dan syarat untuk begitu, maka ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling. Ya, barang siapa yang berpaling. Faqad arsalnaka alaihim hafidha. Ya,
Jadi Muhammad, kamu jangan bersedih hati. Kalau tidak ada orang yang mengikutimu. Karena kamu diutus bukan untuk menjadi penjaga mereka. Bukan untuk menjadi satpam mereka. Ya, kamu hanya untuk menyampaikan illal balag, untuk menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat dan tidak taat itu bukan urusanmu, yang penting kamu sampaikan. Rabbukum a'lamu bikum iyasha yarhamukum au iyasa yuhbibkum wa ma arsalnaka alaihim wakila. Ini tulisannya kecil-kecil. Coba diartikan dulu. Ya Ustaz, Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga mereka. Baik. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Dan engkau tidak diutus untuk menjadi wakil mereka. Sudahlah, kesalahan apapun ya sudah diwakilkan pada dia. Bukan untuk itu. Ya, tapi Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan illal balag, ya, dan memberikan contoh-contoh kehidupan. Ya, karena kalau begitu ya sudah, itu terserah kita berbadi-berbadi. Apakah kita taat atau kita tidak taat. Iya sa'idhikum, ya. Maka jikalau Allah menghendaki kita diberikan kasih sayang, maka Allah menghendakinya. Jikalau Allah menghendaki kita tidak diberikan kasih sayang, maka itu pun kembali kepada kita. Karena kasih sayang Allah, cinta Allah dikarenakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta betul kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kepada kita semuanya. Selanjutnya, sikap kita jangan berpaling, ya, dan jangan berpaling dari ajaran Rasulullah. Monggo diartikan. Ya Ustaz, jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Fa'in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidh. Dan jikalau berpaling, maka kamu bukan diutus sebagai hafidhan, sebagai penjaga mereka. Kamu tidak diutus oleh Allah untuk menjaga mereka setiap saat supaya tidak. Tapi inna alaika illal balag. Sesungguhnya kepadamu itu hanya sebagai menyampaikan risalah Allah. Risalah itu surat-surat Allah kepada manusia. Nah, surat-surat Allah itu apa? Ya, Al-Quran itu. Al-Quran itu surat-surat Allah kepada manusia. Kalau kita sering membaca Al-Quran, berarti kita sering membaca surat-surat Allah. Kalau kita tidak sering membaca surat-surat Allah, ya berarti kita jauh. Orang yang dulu, kalau dulu belum ada HP itu biasanya
suka surat menyurat. Kalau tanda senang itu suka surat menyurat. Nah, kalau sering membaca suratnya sampai dikumpulkan, berarti rasa senangnya. Kalau kita sering membaca surat-surat itu, berarti kita senang kepada orang yang memberikan surat. Nah, kalau Al-Quran itu adalah surat-surat Allah kepada manusia, kalau kita sering membacanya, berarti kita sayang, senang terhadap orang yang memberikan surat itu. Dan siapa? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah itu hanya menyampaikan saja. Karena manusia itu ada kalanya jikalau mendapatkan nikmat, seakan-akan dia itu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukurannya adalah mendapatkan uang, mendapatkan nikmat, itu ukurannya. Ya, seakan-akan dia itu selalu disayangi oleh Allah. Padahal belum tentu. Karena mungkin rahmat itu ya, kasih sayang Allah itu ya karena akibat dari perbuatan kita. Belum tentu karena ada yang namanya kita diluluh istidraj. Nah, kalau kita dikasih istidraj oleh Allah, dijerumuskan, tapi kita tidak tahu. Kita tidak paham. Nah, akan tetapi wa in tusibhum sayyi'atun dan apabila menimpa kepadanya kejelekan-kejelekan, maka mereka seakan-akan diadab atau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insan kafura, maka kebanyakan manusia itu ingkar. Innal insan kafura, manusia itu banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalui enak, tapi kadang-kadang tidak mau melaksanakan perintahnya. Nah, sikap yang terakhir, sebagaimana hadis dari Imam Abu Dawud nomor 3512. Monggo. Wati. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Saibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadir berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abu Munib Al-Jurasi. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertasabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Baik, sikap yang terakhir kepada Rasulullah adalah jangan kita menyamakan sikap orang yang tidak taat, orang yang kafir, ya, menyamakan sehingga kita sama dengan mereka. Nah, jadi jangan sampai kita bertasabuh, ya, karena kalau kita bertasabuh itu berarti menyamai mereka. Lah orang yang menyamai mereka, ciri-ciri orang kafir itu adalah yang tadi ada orang mukmin itu asyidda 'alal kufar kama ubainahum. Nah, kita jangan menyamai orang-orang yang asyidda. Nah, atau kita jangan berbalik. Seharusnya kita itu kasih sayang terhadap mukmin, ternyata kita meniru menjadi tidak kasih sayang terhadap orang mukmin. Nah, itu menyamai mereka. Nah, kalau menyamai mereka, berarti kita dari golongan mereka. Itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya kita diskusikan. Mungkin ada yang perlu dipahami lebih jauh, monggo kita diskusikan.